gini, selama di situ saya juga nggak bodoh. Mbah Google juga kan canggih, lebih canggih dari dukun. Waktu dan Mbah Google ini saya cari di situ. Oh, ini antara campuran satu zat kimia sama zat kimia kalau dijadikan satu itu keluar asap. Nah, di situ saya tahunya gitu loh. Nah, itu pun ada buktinya ada. Kalau buktinya udah pernah dapetin. Ya itu pernah satu botol saya dapat itu kan saya gosok di tangan itu terus keluar asap gitu. Oh, pernah buat mainan pernah saya buat mainan. Baunya pun kayak semacam cairan amoniak baunya itu. Tuh, yang pertama itu saya tahu. Terus yang kedua, kenapa kok dari awal saya masuk ke situ memang sambutannya baik dari beliaunya dan yang lain baik, alhamdulillah. Saya tidak ada dendam di sini. Cuman di sini saya menguak kebenarannya, keasliannya di sini. Kenapa dipanggil ustadz kok tidak bisa ngaji? Harusnya dengan julukan ustadz itu harus bisa ngaji. Nah, ini masih belajar, sama-sama belajar. Waktu itu kami sama-sama santri yang lain ini di atas itu ada 6 orang yang bisa ngaji Al-Quran. Sementara yang jumlahnya puluhan ini, ada yang 20 kalau tidak salah itu masih belajar alif bata saja. Loh gitu kok dipanggil ustaz gitu. Anehnya di situ gitu. Pak Lurah itu dulu waktu almarhum itu bilang sama saya, memberi kesaksian setelah saya di Condromo. Beliau meminta maaf hari itu. Kan saya minta maaf sebesar-besarnya, tetap anggap seduluran. Loh kenapa Pak Lurah? Saya bilang. Hari itu sebelum beliau meninggal, 1 hari sebelum beliau meninggal terjadi kecelakaan itu, beliau ngomong, otak dalang pengiriman jenengan ke Condromo itu saya. Dan saya yang bilang ke Gusnya, karena jujur saya takut jenengan ini mengetahui olah gerak di dalam. Itu lillahi ta'ala ini Lurah Ansori yang bilang seperti itu ke saya. Dalam tanda kurung Gus itu Gus Samsudin itu? Iya, Gus Samsudin itu. Jadi Lurah Ansori sempat ngomong, cerita, semua dibuka. Ya. Dan saya pun bilang, loh Pak Lurah jangan minta maaf. Saya justru bersyukur, alhamdulillah dikirim ke Condromo ini, saya nambah ilmu saya dalam pengetahuan satu. Yang kedua, mengetahui oh ini loh triknya seperti ini gitu. Ternyata yang saya bayangkan itu memang betulan gitu loh. Itu yang keluar asap tadi pakai minyak itu tadi ya. Terus kalau yang setiap pasien yang dipegang sampai gosong itu memang di jarinya memang ada minyak juga. Rasanya jadi panas gitu ya. Sering terjadi kebanyakan pasien itu gosong di kulitnya ini kayak memar gitu karena minyak itu kan panas gitu loh. Yang dipakai itu minyaknya panas gitu loh. Makanya sampai memar gosong gitu. Itu yang kemarin yang degan itu aja, jelas-jelas dari kelapa itu ada lubangnya, loh. Itu, aduh, mainan anak kecil lah kalau saya bilang gitu. Oh berarti bilang gitu? Nyata-nyata di situ jelas terlihat kan, terlihat di situ ada lubang. Gimana lubang itu tempat masukkan bautnya itu tadi, sudah jelas, gitu. Terus kalau ada telur dipegang, disentuhkan sama pasien terus di dalamnya ada jarumnya, ada pakunya. Ya mungkin anak saya bisa juga gue main itu. Bisa ya kalau trik bisa, saya bisa. Karena saya banyak belajar juga dari trik-trik tadi saya banyak belajar gitu loh. Yang ngerasa salah jalur hari itu selama 7 bulan saya buang waktu. Gitu loh. Dan di situ pun kita ngaji itu memang ada kegiatan ngaji. Di Padepokan sama di Padepokan kalau kita malam tidak pernah tidur kita. Malam memang diharuskan untuk wiritan di situ. Tapi nggak ngaji? Nggak, kalau ngaji subuh. Setelah sholat subuh itu kita ngaji. Setelah ngaji tadi kita bersih-bersih, tidur, istirahat. Nanti jam 11 bangun, persiapan untuk ikut rukyah. Itu kemarin itu. Jadi setiap hari kegiatannya seperti itu aja. Kecuali hari Jumat kita pray libur. Nah kalau libur itu mau kemana terserah santri. Itu rutinitasnya setiap hari seperti itu ya sebagai santri. Sebagai santri di dalam Padepokan juga ya. Kegiatannya seperti itu. Enggak ada ngaji Al-Quran atau kalau Al-Quran ya Al-Quran tadi juga. Jadi yang 6 orang ini ngaji Al-Quran. Nah yang ngajarin itu Ustadz Khalil itu yang dibilang Halil Gibran yaitu beliau yang tukang ngajarin ngaji kita. Kalau yang lainnya dulu diajarin sama Pak Ansori atau Lurah Ansori, Mbak Lurah bahasanya dulu, mantan Lurah yang sekarang sudah bukan, dulu ada Lurah nih yang meninggal yang keluar. Oh Lurah Padepokan. Ya Lurah Padepokan dulu sempat keluar 12 orang itu karena itu di situ sudah mengetahui trik-triknya itu tadi diingatkan jangan seperti ini kok tetap lanjut akhirnya 12 orang itu keluar gitu loh. Ada kok itu di channelnya Kang Naja juga keterangannya itu. Nah itu namanya Pak Irfan itu kebetulan Pak Irfan juga pernah bentrok sama saya. Saya ingatkan kan Pak kalau jadi pengurus jangan sok-sokan. Ternyata saya malah mau dikeluarkan sama dia gitu loh. Yang namanya saya orang saya ini bandel ya. Udahlah pemirsa, kalau saya ini selama benar tidak ada istilah takut kalau saya. Selama saya benar. Nah Pak Irfan ini saya ajak ketemu di kuburan hari itu. Saya ajak single. Saya bilang saya santri masih 2 minggu nantang sampean berkelahi gimana? Saya bilang katanya kebal katanya. Ternyata
yang bersangkutan sempat minta maaf, gitu lah. Sempat itu. Ini kita berteman lah, udah sewajarnya. Makanya di situ tuh sebenarnya musuh itu bukan dari luar, tapi dari dalam sendiri. Malah dari dalam. Semua pada cari muka. Mau cari muka istilahnya ke Samsudinnya ini cari muka lah. Cari muka ke Samsudinnya sendiri. Kalau baru-baru ini kan, kalau dulu kan enggak. Kalau dulu kan enggak ada istilah klarifikasi seperti itu, enggak ada dulu. Karena semakin lama semakin terkuak, terbongkar isunya, terus apa yang terjadi, lama-lama akhirnya dia pengakuan kalau itu hanya settingan, hanya hiburan semata. Dulu enggak ada seperti itu. Pembersihan rumah pun, pembersihan rumah yang dikenakan sekian juta, apa betul-betul bersih rumahnya, masih tanda kutip kalau buat saya. Karena apa? Itu tadi minyak yang dibeli, yang dibuat bahan untuk maghrib rumah dari toko masuk ke padepokan langsung ditaruh ke lemari. Kapan? Yang doainnya kapan? Berarti tidak pernah didoain. Tidak pernah. Baru beli itu tidak didoain. Tidak ada istilah didoain, itu tidak ada. Nanti saksi sendiri. Beliau sendiri yang mengalaminya sebagai santri, udah di dalam padepokan tersebut. Ya. Itu real. Hari itu memang saya sering, tidak 1 kali 2 kali minyak datang, itu langsung diarahkan dari admin, Kang masukkan ini minyaknya ke lemari. Itu saya yang masukkan kadang-kadang. Dan di situ saya tanda tanya besar ya. Loh kok dimasukkan? Terus kapan doainnya minyak ini kapan? Gitu loh. Harusnya kalau sebagai pagar rumah itu ada asma paling sedikit 3 hari. Itu kita ngasmainnya 3 hari. Ada doa asma sendiri didoain dulu. Bila perlu pakai hisib Nasor atau hisib Sulaiman untuk magerin rumah. Nah ini enggak ada. Kapan doainnya? Garam yang dipakai juga gitu. Saya tahu sendiri. Baru dibeli dari toko langsung ditumpahkan ke dalam toples. Terus dimasukkan satu persatu ke plastik kecil. Daun bidara juga gitu. Beli istilahnya kiloan. Langsung dimasukkan ke dalam plastik. Langsung nanti dibagi-bagikan. Kapan yang ngedoainnya ini kapan? Tuh, yang tanda tanya sih kapan mereka. Kalau yang baru-baru ini kan ada beliaunya pegang air, terus airnya didoain mungkin ya itu real ya. Tapi kalau yang untuk mulai dari tasbih, dari minyak, terus atribut-atributnya kapan, ngedoainnya kapan? Itu waktu dibagi itu ada harganya apa tidak sih? Ada harganya itu. Kayak daun bidara, kemudian kelong. Kalau daun bidara sama ini ya, daun bidara, terus serbuk kelor, sama garam itu enggak dikasih harga, memang waktu di padepokan lama ya. Nah itu enggak ada. Tapi di situ kan memang kita memberikan kafaroh atau seikhlasnya masuk ke dalam kotak itu dulu. Beda dengan yang padepokan yang sekarang ini. Makanya yang padepokan sekarang ini banyak dibenci sama orang karena apa itu? Kita masuk, ini kesaksian dari beberapa tamu yang saya tanyain sendiri. Masuk ke pendaftaran bayar 200.000. Nanti kalau mau konsultasi sama beliaunya itu bayar 1,5 juta. Bayar lagi. Ya, belum nanti pemagarannya sekian lagi, tetek apa segala. Buat saya teler, dogolan kalau bahasa saya.